Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Dwi Sapira dari Prodi D3 Kesehatan Gigi tingkat 2. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan tumbuh dan kembang beserta contohnya. Yang kedua, kelompok usia menurut WHO. Yang ketiga, saya akan menjelaskan 3 karakter khas masing-masing anak yang berusia kurang dari 3 tahun, 3-6 tahun, 6-9 tahun, dan 9-12 tahun. Yang keempat, saya akan menjelaskan Frankel Behavior Scaling. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan faktor perilaku terbentuknya perilaku anak dan perilaku anak dalam perawatan gigi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan perbedaan tumbuh dan kembang. Pertumbuhan yaitu peningkatan pertumbuhan volume tinggi gerak pada makhluk hidup, sedangkan berkembang yaitu proses menuju kedewasaan, proses perubahan struktur dan sel, organ maupun tumbuh menuju kedewasaan. Contohnya, bertambahnya tinggi pada seseorang. Perkembangan adalah proses dari lahir hingga bisa berbicara, berdiri, dan berjalan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kelompok usia menurut WHO. WHO mengeluarkan kriteria baru pada kelompok usia Organisasi Kesehatan Dunia. Kriteria baru yang membagi kelompok kehidupan manusia ke dalam 5 sebagai berikut. Yang pertama, 0-17 tahun itu dikategorikan anak-anak di bawah umur. 18-65 tahun itu dikategorikan pemuda. 66-79 tahun dikategorikan setengah baya. 80-99 tahun dikategorikan orang tua. 100 tahun ke atas dikategorikan berumur panjang. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang 3 karakter khas masing-masing anak yang berusia kurang dari 3 tahun, 3-6 tahun, 6-9 tahun, 9-12 tahun. Yang pertama, anak yang berusia kurang dari 3 tahun. Pada usia 3-4 bulan, bayi tertarik pada sekitarnya. Pada usia 6-8 bulan, bayi memfokuskan dirinya pada suatu objek seperti mainan, warna, dan sebagainya. Pada usia 9-12 bulan, bayi dapat mengekspresikan emosinya. Pada usia 1-3 tahun, bayi dapat bersikap egosentrik atau prekooperatif. Selanjutnya, anak yang berusia 3-6 tahun. Anak pada usia ini, dia akan mulai menjalin hubungannya dengan anak-anak yang lain, membentuk grup kecil yang terdiri 2-3 orang. Mereka juga belajar arti berbagi, arti mengantri, serta mulai menerima perilaku yang diterima di lingkungannya. Di rentang usia tersebut, anak akan mulai tumbuh rasa simpati dan empati pada diri mereka ketika melihat temannya membutuhkan pertolongan atau temannya kesakitan. Dan pada anak usia 6-9 tahun, yaitu usia sekolah, anak pada usia ini lebih kepada imajinasi, senang pada suara dan ritmik, senang pengulangan aktivitas, dan rasa ingin tahu yang besar, dan sebagainya. Anak pada usia 9-12 tahun, senang permainan yang aktif, minat pada olahraga kompetitif, dan bangga atas keterampilan yang dikuasai, dan sebagainya. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang Frankel Behavior Scaling. Klasifikasi anak menurut Frankel yaitu tingkah laku anak dikategorikan menjadi 4 kategori sesuai kriteria berikut. Yang pertama, anak sangat negatif. Anak menolak perawatan, meronta-ronta, membantah, menangis terus-menerus, atau mengisolasi diri. Ketakutan yang merupakan tanda negativisme. Yang kedua, sedikit negatif, yaitu tindakan minor.
Anak enggan menerima perawatan gigi, mencoba menyimpan rasa takut, gugup dan menangis, serta tidak kooperatif. Yang ketiga, sedikit positif. Anak berhati-hati dalam menerima perawatan, sedikit segan bertanya, tidak menolak petunjuk dokter gigi. Yang keempat, sangat positif. Anak yang bersikap baik, sopan, gembira dengan perawatan gigi, tidak ada tanda-tanda takut, tertarik pada tindakan yang dilakukan oleh dokter gigi, banyak bertanya, dan membuat kontak verbal yang baik. Yang terakhir, saya akan menjelaskan faktor terbentuknya perilaku anak dan faktor perilaku anak dalam perawatan gigi. Faktor yang mempengaruhi perilaku anak, terbentuknya perilaku anak, yaitu pengalaman medis, kecemasan ibu, kesadaran dan kebutuhan perawatan. Kemudian perilaku anak dalam perawatan gigi yaitu kooperatif atau antusias, kurang kooperatif. Ini biasanya pada anak usia yang kurang dari 3 tahun, karena anak pada usia ini belum dapat berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, anak yang memiliki potensi kooperatif dan anak yang memiliki masalah perilaku. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.